Halo, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sering banget kejadian tapi jarang kita sadari. Semacam jebakan berpikir gitulah. Kita punya beberapa catatan menarik nih soal bias kognitif. Itu tuh kayak jalan pintas mental, tapi ya kadang malah bikin kita salah langkah. Jadi misi kita kali ini mengenali beberapa jebakan ini biar kita lebih jeli lah waktu ambil keputusan. Siap buat momen aha-nya? Siap dong. Yang seru dari topik ini tuh, gimana bias-bias ini tuh nyelipnya halus banget di kehidupan kita. Kita nggak sadar gitu loh. Mulai dari cara kita lihat suksesnya orang lain, sampai ke keputusan-keputusan kecil tiap hari. Yuk kita coba bongkar beberapa deh. Oke, yang pertama nih, dari catatan Anda ada yang namanya ilusi tubuh perenang. Pernah dengar? Ini intinya soal kita suka salah kaprah lihat hasil akhir, tapi lupa sama proses seleksinya di awal. Contohnya gampang deh. Perenang itu badannya bagus karena berenang terus, atau emang dari awal udah dipilih jadi atlet karena ya fisiknya udah oke. Nah, ini penting banget. Karena sering kejadian kan, di materi itu dikasih contoh bagus soal universitas top, kayak Harvard gitu. Apa lulusannya hebat karena kampusnya emang super bagus, atau karena, mereka dari awal udah nyaring mahasiswa paling pinter aja? Sama juga kayak data gaji lulusan MBA itu loh. Bisa jadi kan, orang yang ambil MBA itu emang udah punya sesuatu dari awal, bukan semata-mata karena gelarnya doang. Jadi kuncinya, yaitu, bedain mana faktor seleksi, mana hasil. Gitu. Wah, iya, bener juga ya. Masuk akal banget. Ini bahkan bisa nyambung ke tips-tips bahagia segala ya. Kayak yang ditulis di catatan itu. Orang yang kelihatannya selalu happy, mungkin emang bawaannya udah gitu. Bukan berarti resep lihat sisi baiknya, dia tuh pasti manjur buat kita semua. Jadi emang mesti hati-hati ya. Nggak bisa asal telan mentah-mentah saran sukses atau bahagia orang lain. Jangan-jangan ada faktor seleksi alam yang kita nggak lihat. Tepat sekali. Kita mesti lebih kritis lah. Apa sih yang benar-benar jadi penyebabnya? Nah, ngomong-ngomong soal sebab akibat, kita geser dikit nih ke jebakan lain. Yang ini soal perasaan kita yang suka ngerasa bisa ngontrol sesuatu, padahal sebenarnya di luar kendali kita. Namanya ilusi kontrol. Pernah nggak sih neken tombol lampu merah buat nyebrang jalan, terus ngerasa gara-gara itu jadi cepet ijo? Atau tombol tutup pintu di lift, dipencet terus-terusan? Hahaha, iya. Itu contoh klasik banget. Kayak yang disebut di materi kita, itu namanya tombol placebo. Banyak tombol kayak gitu tuh sebenarnya nggak nyambung kemana-mana loh. Sengaja dipasang aja, gunanya ya biar kita ngerasa punya kendali dikit, jadi lebih sabar nunggu gitu. Prinsip yang sama juga kadang dipakai di kantor, buat pengatur suhu ruangan palsu. Biar karyawan nggak banyak ngeluh aja. Intinya, rasa punya sedikit kontrol, meskipun cuma ilusi, itu bisa bikin situasi nggak enak jadi kerasa lebih oke lah. Luar biasa ya. Ilusi doang padahal, tapi efeknya bisa gitu. Berarti kita nggak cuma kadang salah nilai sebab akibat di luar sana, tapi juga suka kepedean sama kendali diri sendiri ya. Nah ini nyambung ke poin berikutnya nih, yang nggak kalah pentingnya. Soal gimana cara informasi itu disajikan. Itu bisa ngubah persepsi kita total loh. Ini Anda pasti merujuk ke konsep framing ya? Atau kalau di kita, pembingkaian. Betul. Pernah lihat kan, produk daging gitu ditulisnya 99% bebas lemak. Kedengerannya kan sehat banget ya. Jauh lebih oke daripada kalau ditulis mengandung 1% lemak. Padahal ya sama aja kan barangnya. Nah, itulah inti dari framing atau pembingkaian. Iya banget. Cara informasi itu dibungkus, itu ngaruhnya gede banget ke reaksi kita. Ini ditekankan banget di bacaan itu. Contoh lain yang terkenal dan ada juga di catatan ini, itu soal skenario penanganan wabah. Kalau opsinya dibilang, menyelamatkan 200 nyawa dari 600 orang, rasanya kan positif ya. Beda banget sama kalau dibilang 400 orang bakal meninggal. Padahal, ya hasil akhirnya sama persis. Ini nunjukin kalau gimana cara ngomongnya, itu sering lebih nampol efeknya daripada apa isi omongannya. Teknik ini mah dipakai di mana-mana. Iklan, politik, bahkan obrolan kita sehari-hari. Oke deh, jadi kita udah lihat sekilas nih beberapa lubang yang bisa bikin pikiran kita kesandung. Mulai dari salah lihat sebab akibat gara-gara ilusi tubuh perenang, terus ngerasa sok ngontrol padahal enggak lewat ilusi kontrol, sampai gampang kepengaruh cara info disajiin lewat pembingkaian. Jadi apa nih artinya buat kita semua para pendengar? Ya, paham soal bias-bias ini seperti yang juga disinggung di teksnya. Bukan berarti kita otomatis jadi kebal gitu ya. Susah sih itu. Tapi paling nggak, kesadaran ini itu langkah pertama yang penting banget. Ini ngebantu kita buat
Jeda sebentar lah. Jadi sedikit lebih kritis sama kesimpulan cepat atau intuisi kita sendiri. Apalagi kan sekarang informasi banjir banget, terus kita juga harus ambil keputusan-keputusan penting. Coba bayangin aja pas nilai peluang bisnis. Hati-hati sama ilusi tubuh perenang. Atau pas merasa yakin bisa ngendalin pasar. Ingat ilusi kontrol. Terus pas lihat proposal bagus, jangan lupa soal pembingkaian. Kesadaran ini jadi penting banget. Bener banget. Sadar dulu aja itu udah bagus ya, kuncinya di situ. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan ini sebentar. Kalau ingat betapa gampangnya pikiran kita ini kena pengaruh bias-bias tadi, kira-kira seberapa yakin sih Anda sama intuisi murni Anda pas nanti harus ambil keputusan penting lagi? Sampai ketemu lagi ya di pembahasan mendalam kita berikutnya.